Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys sudah setia di channel kami Berkah Rojo Koyo Farm. Sobat ternak semuanya, sudahkah teman-teman membuat tabel ransum pakan ternak untuk memudahkan dalam pembuatan ransum pakan dari trial errornya, proteinnya berapa, bahan baku keringnya berapa, TDN-nya berapa, seperti apa pembuatan tabel ransum pakan? Terus tonton videonya sampai habis. Selamat datang di channel Berkah Rojo Koyo Farm. Kali ini kita akan belajar membuat tabel nutrisi pakan ternak secara mudah dan pastinya teman-teman bisa mengaplikasikannya di kandangnya masing-masing. Bagaimana langkah-langkahnya yang nantinya akan kita praktekkan dalam pembuatan tabel nutrisi pakan ternak. Terus tonton video kami. Dan bagi yang baru gabung, bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel kami dan lebih giat lagi dalam pembuatan konten yang bisa bermanfaat untuk teman-teman peternak semuanya. Langkah yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu kita siapkan jenis pakan yang nantinya akan kita racik. Jadi teman-teman bisa download linknya di deskripsi kami. Jadi sudah saya siapkan beberapa bahan baku pakan ternak. Di antaranya ada ampas bir, ampas kecap, ampas tahu, dan lain-lain. Dan beserta harga, kandungan bahan kering, kandungan abunya, kandungan protein kasarnya, kandungan lemak, kandungan serat kasar, dan lain-lain. Jadi teman-teman untuk tabel bahan baku dan kandungannya bisa teman-teman download di deskripsi. Sudah saya siapkan linknya. Dan nanti akan saya buatkan juga contoh pembuatan konsentrat penggemukan. Sebelum pembuatan konsentrat penggemukan, bisa teman-teman update sesuai harga masing-masing. Jadi nanti untuk harga bisa teman-teman update. Jadi misal ampas bir di tempat teman peternak harganya beda, nanti bisa dirubah dari BK, abu, dan lain-lain. Semisal ada perbaikan dalam hasil labnya, nanti bisa diperbaiki lagi. Ini hanya sekilas contoh dari apa yang kami dapat. Jadi teman-teman nanti bisa diperbaiki lebih lengkap dan lebih baik lagi. Setelah kita merubah dari harga dan beberapa kandungan yang perlu dirubah, selanjutnya kita membuat tabel konsentrat penggemukan yang sudah saya siapkan. Ini ada beberapa tabel yang kosong yang nantinya akan kita isi dari jenis bahan yang nanti akan kita isi menggunakan rumus. Jadi yang kita isi dari kolom-kolom dan baris ini yang warna putih, dan di bawahnya ini juga nanti yang akan kita isi. Langkah yang kedua, kita sedikit menghafalkan yaitu bahan itu di kolom A, harga di kolom B, BK, abu, dan lain-lain. Jadi perlu kita hafalkan terlebih dahulu tempatnya sebelum kita membuat rumus pembuatan konsentrat penggemukan. Nah, mari kita coba dalam rumus pembuatannya. Yang pertama, kita untuk jenis pakan kita buat sheet namanya jenis underscore pakan. Langsung saja kita ketik sama dengan, karena di bawah ini untuk sheetnya kita kasih nama jenis underscore pakan, jadi kita tulis sama jenis underscore pakan, kita kasih tanda seru. Untuk bahan kopra itu di nomor 9, berarti kolom A,
nomor 9. Setelah itu kita tab. Nah, untuk mempercepat dalam pembuatan tabel, nah, kita copy. Setelah itu kita tab. Setelah itu kita masukkan dalam bar atas. Setelah itu kita copy paste. Untuk yang A kita rubah huruf B. Setelah itu kita tab lagi, kita copy, kita tab lagi, selanjutnya F, selanjutnya G, selanjutnya H, yang selanjutnya kita copy paste huruf I, yang selanjutnya C, yang selanjutnya K, yang selanjutnya L, sampai benar-benar sampai selesai, dan lakukan seperti itu sampai bahan semuanya teman-teman itu penuh. Misal bahannya ada 4, ya berarti cukup 4 baris saja. Nanti akan saya buat itu bahannya ada 8, jadi nanti akan saya selesaikan semuanya 8 baris ini. Setelah kolom di atas sudah terisi semuanya, mohon maaf sebelumnya, untuk kali ini saya untuk bahan baku jenis pakan yang saya pakai ada 9, dari bunggel kopra, dedak padi halus, kulit kopi, jagung lokal, ada tumpi jagung, ada CGF, ada garam, ada premix feed waste, ada probiotik WinProb. Jadi ada 9 jenis. Setelah terisi semua, langkah yang terakhir yaitu di kolom terakhir yang tinggal kita isi. Jadi tidak perlu teman-teman mengisi rumusnya. Jadi di kolom E yang persenan bahan baku ini nanti kita tinggal isi. Jadi kita tidak perlu mengotak-ngatik rumusnya lagi. Misal di sini bunggel kopra yang kita pakai itu 18,9, kita enter. Nah, jadi akan keluar semua dari harga, PK, abu PK, dan lain-lain akan keluar semua. Yang selanjutnya dedak padi halus akan saya pakai 10 kilo. Terus kulit kopi 30, kita enter. Terus selanjutnya jagung lokal saya pakai 10 kilo. Tumpi jagung 10 kilo. Untuk CGF-nya 20 kilo. Untuk garamnya saya pakai setengah kilo saja. Untuk premix feed waste sama setengah kilo. Untuk WinProb ternak yang bubuk saya pakai 100 gram. Nah, jadi totalnya ada 100 kilo untuk bahan baku yang akan saya buat konsentrat pakan penggemukan. Jadi sudah ketemu dari harganya, ketemu yaitu Rp2.254. Untuk persenan bahan bakunya ada 100 kilo. BK-nya ketemu 88,5, abu ketemu 8,7. Untuk PK-nya sangat fantastis. Untuk penggemukan sudah standar yaitu 13,5. Untuk lemak kasarnya yaitu 5. Untuk SK-nya 14,9. Untuk betannya 34,6. Untuk ME-nya 34,6. Untuk TDE-nya juga cukup bagus, 66,5. Untuk kalsiumnya 1,51. Untuk fosfornya ketemu 1,1. Dan harga proteinnya cukup murah sekali. Jadi untuk harga protein 1%-nya dari bahan baku itu 166, dan harga
persennya untuk TDN yaitu 33. Jadi cukup murah sekali dalam pembuatan ransum pakan lewat tabel nutrisi pakan yang kami buat seperti ini setiap kali kami untuk buat pakan. Jadi untuk trial errornya kita sudah tahu dari harga, dari PK dan TDN-nya, kita sedikit mengetahui untuk lebih jelasnya berapa kandungan dari bahan baku yang kita racik. Bisa juga kita labkan biar hasilnya juga lebih detail dan lebih akurat lagi, karena ini hanya sebatas trial errornya. Jadi teman-teman kalau mau pakai untuk ransum pakan ini silakan, karena ini sudah dicoba sama teman saya dan juga sudah saya lakukan di kandang saya untuk penggemukan kambing. Rata-rata kenaikan berat badannya 3-4 kilo per bulannya. Jadi cukup bagus untuk hasil kenaikan berat badan penggemukan kambing. Jadi teman-teman bisa lakukan di kandangnya masing-masing dengan cara pembuatan tabel nutrisi pakan ternak dari kami. Semoga bisa teman-teman praktikkan dan lebih mudah lagi dalam pembuatan ransum pakan ternak dalam segala hal. Tidak hanya konsentrat penggemukan, bisa juga untuk breeding, pakan starter, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah setia menonton videonya sampai habis. Bagi teman-teman yang masih belum paham dalam pembuatan ransum atau tabel ransum pakan ternak, bisa lewat komen, bisa juga telepon atau WA saya, atau bisa juga teman-teman langsung datang ke rumah saya untuk belajar bersama dalam pembuatan tabel ransum pakan ternak. Terima kasih untuk teman-teman yang baru gabung di channel Berkah Rojokoyo Farm. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk kami lebih berkembang lebih baik lagi, dan tentunya untuk kemajuan peternak Indonesia dan dunia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.